Oke teman-teman, ini pengiriman WiFi koin yang keberapa kali kalian ya. Dan ini saya sekali lagi membuat video bagaimana cara setup atau cara pemasangan dan juga penggunaan dari WiFi koin. Jadi dari pembelian WiFi koin, kalau teman-teman beli WiFi koin dari kita gitu ya, kita bakalan ngasih ini yang belum dirakit ya. Ini yang belum dirakit dan ini yang sudah. Jadi WiFi coin ini bukan yang model yang saya buat ini, bukan diletakkan di luar. Maksudnya di luar kafe, di luar rumah, bukan ya. Ini saya lebih sarankan mungkin kalau yang punya kafe ditaruh di meja kasir kafenya. Jadi pada saat mau mendapatkan akses internet gitu ya, atau mungkin di warung kaki lima gitu ya. Terserah. Jadi ada yang berpendapat bahwa kafe mendingan wifi-nya gratis gitu ya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Itu karena mungkin harga tarif internet di berbagai daerah itu berbeda-beda. Jadi tergantung teman-teman. Yang jelas alat ini berfungsi untuk memberikan akses internet kalau kita memasukkan koin atau kalau kita membeli voucher ya. Jadi misalkan ada sebuah kafe yang ada wifi koin seperti ini, tapi nggak punya uang logam, kita bisa beli voucher ke kasirnya yang kita generate, nanti ada videonya ya, dan dari voucher itu kita bisa mengakses internet, dan tarifnya nggak fix 1000 per 3 jam, nggak gitu ya, nanti kita akan bahas itu, bisa 500, bisa 1000 per 5 jam atau 1000 per hari, bisa aja. Ini cuma saya sebagai patokan saya sendiri aja. Oke, apa yang didapat dari pembelian WiFi coin ini adalah box WiFi coinnya seperti ini ya, dan warnanya ini tergantung dari yang tersedia sekarang, karena kebetulan saya ngeprint boxnya hijau. Ada juga kita ngeprint boxnya warnanya seperti ini belum dirakit, sudah ada pesanan, dan tergantung juga nanti warnanya yang tersedia gitu ya. Nah, kalian akan dapat box WiFi seperti ini, WiFi coin. Di dalamnya sudah ada akses point dan segala macam. Jadi yang perlu dicolokkan atau dikoneksikan ke box WiFi coin ini hanya adaptor 12 volt aja ya. Jadi kita juga sudah berikan adaptor ini yang nanti bakalan dicolokin di sini. Nah, ini cuma tinggal dicolokin gitu aja ya. Nanti kita akan colokin. Terus lacinya simple banget ya, karena mungkin diletakkan di kasir, jadi kita bisa ambil koinnya, atau kalau pakai voucher berarti nggak usah ambil koin ya. Jadi yang jelas ini diletakkan di tempat yang strategis. Dan juga teman-teman bakalan dapat wireless router seperti ini, mereknya Asus, bukan abal-abal yang kita kasih ya. Jadi dapat seperti ini. Nah, untuk menyalakannya atau mengoperasikannya, teman-teman cukup hanya dengan menyalakan WiFi coin ini dengan adaptor 12 volt seperti itu, dan juga memasangkan wireless router yang kita berikan ke akses internet yang ada di tempat teman-teman. Jadi misalkan menggunakan IndiHome, jadi colokkan di kabel WAN yang ada di wireless router ini gitu ya. Jadi kalau menggunakan modem 3G atau modem 4G sama juga, nanti outputnya kabel Ethernetnya bisa dicolokin di sini. Nah, apa fungsinya? Jadi si ini mendapatkan internet dari pancaran ini. Nah, si ini mendapatkan internet dari ya kabel yang dicolokin di belakangnya, seperti itu ya. Nah, kenapa nggak kabel aja ke sini langsung gitu ya? Jadi biar bisa dia portable. Jadi misalkan kalau pakai adaptor atau aki itu bisa juga. Jadi nggak terlalu banyak kabel yang terpasang di perangkat yang saya buat ini. Ya, seperti itu. Kita akan coba. Coba, jadi kita ada akses internet, kita menggunakan Bisnet, dan di sini sudah banyak hub yang kepake sebenarnya. Terus kita sediain satu, ya. Terus dicolokin, udah, kita nggak perlu setting-setting apa-apa lagi, dan ini biarkan seperti ini aja, ya. Kita biarkan. Lalu si WiFi coinnya kita akan colokin ke listrik. Nah, seperti itu. Terus saya sudah sediakan koin 1000 karena ini diprogram dengan koin 1000 ya. Coba HP
Jadi kita tes menggunakan HP, bisa juga laptop, bisa juga komputer yang ada wifi-nya gitu ya. Dan tunggu sekitar 1 menit atau 2 menit, lalu kalian bisa merefresh hotspot atau wifi-nya. Maka akan tampil tulisan wifi coin seperti ini. Ikutin aja tata cara seperti ini. Cari dan pilih wifi coin, klik insert coin. Oke, kita akan pilih wifi coin, klik seperti ini. Terhubung tidak ada internet. Oke, kita akan biarkan. Jadi kita akan tunggu. Ini kayaknya baru nyala, jadi dia belum mendapatkan akses internet dari router, wireless router yang kita pasang. Kita tunggu teman-teman. Nah, kalau udah kira-kira semenit atau 2 menitan, sehingga sistem operasi dari wifi coin ini sudah berjalan, dan kita bisa langsung coba ulang koneksi ke hotspot atau SSID wifi coin ya. Nah, seperti ini dia. Nah, karena ini kemarin sudah sudah login. Jadi banyak teman-teman yang nanya, ini kalau sudah koneksi, masukkan koin ya, terus durasinya 3 jam, kita baru pakai sejam, terus kita pergi, apakah waktunya itu hangus gitu ya? Enggak teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai 1 jam terus kita pergi, sisa 2 jamnya itu pada saat kita datang terus koneksi ke hotspot wifi coinnya, itu otomatis waktu kita masih bisa digunakan gitu ya. Makanya ini tertulis terhubung. Jadi nggak langsung keluar jendela login untuk insert coin. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah connect seperti itu, saya akan contohkan, nanti dia akan muncul jendela otomatis. Kalau nggak muncul, kita bisa ketik langsung 10.0.0.1. Kita akan masuk. Maka dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini masih tersisa ternyata 1,5 jam. Oke teman-teman. Jadi kita caranya make, tinggal klik insert coin. Maka lampu di sini akan menyala. Kita akan masukkan. Maka akan bertambah 3 jam. Lalu klik I'm done paying. Ya. Oke. Jadi sekarang menjadi 4,5 jam. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau dia memasukkan koin yang ukurannya nggak sesuai gitu misalkan ya. Itu kan koin 1000. Ini koin yang ukurannya lebih kecil daripada koin 1000 gitu ya. Kalau belum kita klik insert coin, kalau kita belum klik insert coin, dia nggak mau masuk ya. Dan bagaimana kalau misalkan kita yang klik insert, orang masukin koin terus orang lain klik insert coin? Nggak bisa, karena dia bekerja berdasarkan MAC address. Jadi banyak banget yang bertanya kayak gitu ya. Atau misalkan kita klik insert coin, kita masukkan, jadi terdeteksi itu bukan koin yang sesuai ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nggak bisa. Jadi koinnya, walaupun koinnya lebih kecil, nggak bisa ya. Jadi harus presisi dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau lebih aman, teman-teman tinggal jual voucher aja, dan kode vouchernya bisa dimasukkan di sini ya. Terus untuk speed internetnya kita akan bahas di pengaturan selanjutnya di video berikut ini. Oke, jadi ini video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu instalasi wifi coin. Tapi sekarang ini adalah bagian pengaturannya. Jadi ini kalau masih kosong tanpa disetting, dia akan seperti ini tampilannya gitu ya. Jadi cara masuknya itu kalau sudah kita connect ke wifi coinnya, lalu kita sudah muncul tampilan login insert coin gitu, langsung aja ketik di web browser kita, yaitu 10.0.1.1/admin. Ya, jadi IP-nya 10.0.1/admin ya. Ini bisa juga kalau sudah masuk seperti ini, maka akan ditampilkan seperti ini ya, ada 2 IP. Jadi terserah mau akses yang mana, bisa ini juga. Jadi yang penting /admin gitu ya. Nah, ini kebetulan saya pakai IP yang ini, sama aja. Oke. Pertama-tama ini tampilan awalnya, yaitu di bagian sistem ya. Ini menu sistem, bisa dilihat tampilannya seperti ini.
Dia menampilkan lisensi key kita, terus temperatur dari perangkat kita di dalamnya itu ya. Dan juga ada CPU. Lalu ini nggak terlalu penting sih ya. Jadi kita bisa lewatkan, masuk ke sistem, ke bagian sistem log. Ini juga nggak terlalu penting. Announcement juga bisa dilewatin. Service. Ini kalau kita mau blokir situs porno gitu ya. Ini kita blokir situs porno secara otomatis, ini bisa diaktifkan. Lalu menghindari Mac cloning, ini juga bisa diaktifkan. Misalkan ada laptop yang mungkin Mac-nya di cloning, itu bisa ini diaktifkan biar tidak terjadi seperti itu pencurian akses internet gitu ya. Ini settingannya. Lalu schedule ini untuk mungkin merestart perangkat secara otomatis, itu bisa diatur di sini. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Lalu untuk security gitu ya. Ini nggak usah juga, nggak apa-apa. Dan device-nya teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa cek for update, tapi disarankan nggak usah update software kalau masih berfungsi bagus gitu ya. Dan kita akan lanjut ke bagian menu sales. Jadi di sales ini tutup dulu. Jadi di sales ini ada inventory, rates, dan session gitu ya. Jadi ini tampilannya, menunya mungkin akan berbeda dengan seri yang lain yang sebelumnya gitu ya, kalau dapat versi sebelumnya. Tapi rata-rata sama lah. Tapi kalau ada menu yang berbeda di teman-teman, itu nanti ya bisa ngikutin aja. Nah, ini kita masuk ke inventory dulu. Kita masuk ke inventory. Di inventory ini akan terlihat perangkat yang connect atau perangkat yang terhubung ke WiFi koinnya. Ya. Ini cuma untuk ngelihat aja, siapa aja sih yang sudah connect. Nah, seperti itu. Lalu di rate dan session ini, kita bisa menentukan harganya. Di sini saya baru menentukan kalau harganya 1000, dia dapat 3 jam. Nah, kita bisa edit ini, 1000 ini, koin 1000 ini untuk berapa menit bisa, ya. Itu untuk yang berbasis waktu. Kita juga bisa mengaktifkan berbasis data, ya. Nah, ini 3 jam ini mau maksimal berapa megabyte gitu ya. Di sini bisa kita edit. Tapi kalau di sini saya lebih seneng untuk yang waktu aja. Jadi unlimited download, waktu pakainya 3 jam gitu ya. Teman-teman bisa ubah juga. Nah, kalau sudah dicentang, ingetin untuk update ya, untuk update dan segalanya. Jadi di sini juga ada tab-tab menu. Jadi yang tadi itu adalah rate setting, lalu session setting. Di mana session ini adalah kalau perangkatnya itu mungkin belum habis waktunya terus dia stop, pada saat dia connect lagi dia akan langsung otomatis melanjutkan session yang sebelumnya. Jadi waktunya tidak hangus gitu ya, melanjutin yang sebelumnya. Nah, juga itu di enable atau diaktifkan berdasarkan Mac-nya. Jadi Mac perangkatnya gitu ya. Dan di sini kita juga bisa pause waktu. Di sini ada aturannya, pause-nya limitnya sampai 2 kali aja, ya kayak gitu. Jadi ini kita bisa atur juga aturan-aturan ini. Gitu. Terus untuk free trial ini untuk orang-orang yang mau coba gratisan, kita bisa enablein. Jadi kalau di enablein pada saat orang connect dia langsung akses internet gitu ya. Dan ini timer setting. How many seconds to wait customer to pay? Ini pada saat insert koin, sampai berapa detik sih dia mau nunggu untuk masukin koin gitu. Ini 30 detik. Terus kegagalan insert koin bakalan diblokir berapa kali? 3 kali. Terus berapa menit yang terblokir itu harus menunggu biar bisa insert koin lagi. Ini 30 menit. Limit user maksimal perangkat yang bisa terkoneksi ke WiFi koin. Di sini defaultnya adalah 50. Ya. Lalu kita lanjut ke payment portal. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil mengkoneksikan WiFi koin tanpa ada masalah, yang bagian ini itu nggak usah dirubah ya. Ini nanti kalau dirubah dia nggak bisa connect nanti gininya, koinnya. Jadi saya jelasin aja, pool setting ini. Jadi kalau ada satu sinyal pulsa koin masuk, itu artinya koin 1000-an, gitu aja sih. Karena
koin akseptornya sudah diprogram sebagai koin 1000-an di dalam ya. Lalu kita lanjut ke e-loading ini, kita belum aktifin. Jadi kita lewatin aja karena di perangkat WiFi Coin juga belum aktif. Terus kita masuk ke bagian user, WiFi device. Ya, ini yang terpasang. Kita juga bisa blokir, misalkan ini masih terkoneksi, kita nggak inginin, kita bisa delete dia atau blokir berdasarkan MAC address-nya, bisa. Jadi itu aja. Dan melihat juga penggunaan datanya udah berapa sih? Oh, ini Galaxy Note udah hampir 4 MB nih, gitu dia. Ya, itu WiFi device-nya. Terus customer-nya, mungkin kita mau bikin voucher, di sini ada customer bakalan tertulis. Dan ini voucher-nya bisa kita buat. Voucher ini seandainya kita orang nggak punya koin untuk internetan, kita bisa generate voucher berdasarkan waktu apa berdasarkan data. Misalkan waktu mungkin kita mau kasih dia 1 jam ya. Download speed berapa, ini bisa diatur di sini. Tidak ada kadaluarsa. Terus berapa kupon mau dibikin, misalkan saya mau bikin 5 kupon. Ini. Terus maksimal user per voucher bisa diatur juga. Harganya saya mau tulis dia 1000. Kita tulis ini 1000. Berapa ya? 1000 dah. Ini macet nih. Ya pokoknya ini bisa diatur ya. Terus kita generate. Maka ini adalah voucher kodenya. Ini yang diberikan ke konsumen. Jadi konsumen harus membayar kita sebesar 1000 gitu ya. Ini tadi belum di setting. Harganya harus diketik 1000 dulu. Terus kita berikan angka ini. Jadi angka ini yang bakalan dimasukkan di kolom voucher di WiFi Coin-nya. Nanti kalau udah kepake ini, bakalan nggak bisa dipakai lagi. Jadi sampai habis dia nggak bakalan bisa dipakai. Nah itu untuk voucher. Terus di bagian network, ini untuk pengaturan nama WiFi-nya. Jadi tidak perlu diubah di sini ya. Yang mungkin bisa kita atur adalah di bagian bandwidth-nya. Jadi bandwidth-nya ini kalau di sini tertulis standarnya adalah 1 Mbps. Teman-teman bisa ubah mungkin jadi 3000 artinya 3 Mbps gitu ya. Ini 1024 nih dikalikan aja. Mau 3 MB berarti 1024 dikali 3 untuk download speed-nya. Lalu untuk upload-nya juga bisa seperti itu ya. Atau kita bisa gunakan global limit bandwidth untuk all user. Jadi ini yang berlaku. Jadi unlimited lah katakan, kalau ini dicentang. Nah, kayak gitu. Dan traffic shaping untuk traffic grab juga nggak terlalu penting. Nah, web portal ini yang penting untuk pengaturan tampilannya. Ya, jadi gambar ini bisa diubah. Tinggal di-remove aja, diganti ke gambar kita gitu ya. Tapi tanpa gambar nggak bisa, harus kita nyiapin gambar dulu. Misalkan mungkin gambar PCB gitu ya. Jadi baru bisa delete gambar aslinya. Nah, itu dia. Terus bahasa, back title-nya bisa diubah juga, forward by, semua bisa diubah, dan landing page-nya. Seandainya kalau sudah connect, dia mau ngakses website apa, itu bisa diubah di sini. Ya. Terus suaranya, dan ini apa yang mau di-disable button-nya bisa diatur di sini. Lalu di bawahnya tidak usah, itu untuk programming-nya. Lalu untuk splashing-nya ini bisa di-disable atau di-enable, terserah. Dan plugin ini tidak usah diubah-ubah ya. Lalu untuk admin cuma itu aja, nggak ada lagi yang lain. Oke, jadi pengaturan bandwidth aja yang paling penting mungkin, atau juga ini pengaturan web portalnya. Itu aja. Dan IP-nya tidak usah dirubah ya. Dan juga untuk mungkin bikin voucher di sini ya, di user voucher, generate voucher, ini bisa kita jual. Nah, seperti itu dia. Oke, mungkin sekian dulu video cara penggunaan di bagian administrasinya. Jadi untuk instalasinya di video yang lain. Ini video untuk pengaturannya.